Halo, selamat siang semuanya. Nah, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih banyak karena saya masih diberi kesempatan untuk berdiri di sini dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya, yaitu ketika Anda disuruh mengajarkan cerpen di kelas 6 SD, metode apa, pendekatan apa, dan media apa yang Anda gunakan ketika mengajar. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hotmar Nenggolan, MPM 1901010270, dan saya dari grup PGA 5. Oke, kita masuk ke materi. Saya di sini menggunakan metode Jigsaw, ya kan? Metode Jigsaw ini merupakan salah satu tipe dari pembelajaran kooperatif, dan metode ini membagi kelompok diskusi, dan diskusi ini menjadi dua bagian, yaitu kelompok asal dan kelompok ahli. Dan setelah dibagi dalam kelompok asal, maka dibagi-bagilah menjadi kelompok ahli. Di kelompok dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok ahli mendiskusikan masalah sesuai dengan topik yang didapat di setiap kelompok, dan anggota kelompok bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing, ya kan? Yang kedua adalah kelompok ahli kembali lagi ke kelompok asal dan mengajarkan semua materi yang telah didapatkan di dalam kelompok ahli tersebut kepada anggota kelompoknya. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan metode Jigsaw, yaitu menurut Stephen, Sikas, dan Snap dalam Majid tahun 2013 halaman 183 sampai 184. Di sini ada beberapa langkah-langkah kooperatif tipe Jigsaw sebagai berikut. Yang pertama adalah siswa dikelompokkan sebanyak 5 orang. Yang kedua, tiap orang dalam kelompok asal diberi bagian materi berbeda, ya kan? Yang ketiga, tiap orang dalam kelompok asal diberi bagian materi yang ditugaskan. Yang keempat adalah anggota dari kelompok asal yang berbeda yang telah mempelajari subbagian atau materi yang sama dan bertemu dengan dalam kelompok baru atau disebut kelompok alih, ya kan? Itu mendiskusikan subbab mereka. Yang kelima adalah setelah selesai diskusi sebagai kelompok ahli, tiap anggota kembali kepada kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu kelompok tentang subbab yang telah mereka kuasai, ya. Dan di tiap anggota lainnya mendengar dengan seksama. Yang keenam adalah tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Yang ketujuh adalah guru memberi evaluasi. Yang kedelapan adalah penutupan. Kemudian saya menggunakan media audio atau visual, ya. Ini dapat kita artikan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan yang disampaikan oleh pengirim ke penerima, sehingga mampu merangsang pikiran, perhatian, minat penerima, dan sehingga terjadilah proses pembelajaran yang efektif. Di dalam hal ini, peran guru dalam menggunakan media pembelajaran ketika proses pembelajaran berlangsung sangat penting. Sebab media pembelajaran itu kita artikan salah satu alat yang mampu
mempermudah guru dalam menyampaikan materi secara kreatif, serta dengan adanya media pembelajaran tersebut memungkinkan terciptanya suasana kelas yang kondusif. Kemudian tadi ini kan menggunakan media audio dan visual. Kemudian pengertian media pembelajaran kita artikan salah satu media pembelajaran yang berbasis audio atau visual, ya kan? Hal ini dikarenakan video menggabungkan unsur suara atau dan gambar pada waktu bersamaan. Dan media video ini cukup efektif sebagai media pembelajaran di kelas. Nah, fungsi dari media video ini adalah agar siswa dapat mengetahui informasi yang tidak dapat ia lihat, ya kan? Dia lihat secara langsung. Dan video ini juga berfungsi sebagai media yang dapat mensimulasikan suatu kejadian yang lampau. Jadi, media pembelajaran audiovisual dalam pembelajaran cerpen ini merupakan bagian dari jenis-jenis media pembelajaran yang menggabungkan dua media auditif, yaitu media audio atau suara, ya kan, suara, dengan media visual atau gambar. Karena itu audio dan video visual dikatakan media pembelajaran yang lebih baik dari media lainnya, karena media audiovisual dapat diartikan sebagai media yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Unsur audio ini memungkinkan siswa untuk dapat menerima pesan pembelajaran yang melalui pendengaran, ya kan, melalui pendengaran. Sedangkan unsur visual ini memungkinkan menciptakan pesan belajar melalui bentuk visualisasi. Dah. Kemudian kita lanjut ke ada ditinjau dari segi keadaannya media audio visual dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah audio visual murni, atau disebut itu dengan audio visual gerak, ya kan, yang artinya media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak, dan unsur suara maupun unsur gambar tersebut berasal dari suara sumber. Contohnya film bersuara. Itu film suara itu kayak film Doraemon, Upin Ipin, dan video yang ada di YouTube juga bisa kita lihat, dan televisi yang ada di rumah. Yang kedua adalah audio visual tidak murni, ya kan? Itu maksudnya media yang unsur suara dan gambarnya berasal dari suara yang berbeda. Gimana itu? Nah, audio visual itu tidak murni sering disebut dengan audio visual yang plus suara, yang artinya media menampilkan suara dan bergambar. Contohnya short slide, ya kan, film Bingkai Bersuara. Itu pengajarnya melalui audiovisual yang jelas bercirikan pemakaian perangkat, ya, perangkat keras, selam, dan proses pembelajarannya ini seperti proyektor film yang ada di namanya itu syuting, ya, tape record, dan proyektor visual yang lebar. Lanjut kita ke ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan
dalam menggunakan media audio visual tersebut. Apa aja itu? Yang pertama adalah guru harus mempersiapkan unit pembelajaran terlebih dahulu dan kemudian memilih media audiovisual yang relevan yang materinya yang akan diajarkan tersebut. Yang kedua adalah guru harus mengetahui durasi penggunaan media audio yang visual. Yang ketiga, mempersiapkan kelas yang seperti persiapan siswa dengan memberikan penjelasan global tentang isi film, audio ataupun tayangan di televisi. Yang keempat adalah aktivitas selanjutnya, ya kan? Aktivitas selanjutnya. Nah, setelah pemutaran film atau video selesai, guru seharusnya melakukan refleksi, ya kan? Itu kayak tanya jawab dengan siswa untuk mengetahui tingkat pemahamannya, dan siswa pun akan menjawab yang apa yang ditanyakan oleh guru yang tadi. Kemudian kita masuk ke, nah, saya menggunakan pendekatan kontekstual, ya kan? Dengan ada di sini saya di PPT penjelasan atau contoh-contoh bagaimana pendekatan kontekstual itu mengajarkan cerpen di kelas tinggi. Dengan mengajak siswa mengunjungi tempat umum seperti pasar tradisional sangat dekat dengan dunia anak, ya kan? Sehingga anak lebih bebas mengekspresikan perasaan tentang peristiwa yang dilihat atau dalam imajinasinya dengan menggunakan kata-kata sehari-hari. Jika kemampuan ini menuangkan ide atau gagasan pada siswa sudah muncul dan perbendaharaan kata sudah banyak, ya, maka teknik penulisan paragraf dan penulisan huruf yang benar dijelaskan kembali, ya kan? Dijelaskan kembali dan diberi cara pemakaian, contoh pemakaian secara nyata seperti menempelkan contoh-contoh huruf, ya, dan tanda baca yang benar di dinding. Itulah salah satu contoh supaya siswa lebih jelas gimana cara pemakaian huruf yang benar. Dan demikian itu diharapkanlah keterampilan siswa dalam menulis narasi atau cerpen dapat mencapai hasil yang optimal. Namun di balik peningkatan yang didapat, satu sisi yang belum ditingkatkan adalah memperbaiki bentuk tulisan siswa. Siswa itu tidak banyak anak siswa atau peserta didik yang tulisannya yang bagus, karena itu karena tidak dilatih dari hal kecil, ya kan? Makanya tulisannya banyakkan tidak bagus. Tapi itu luar biasa bagi kakak, ya. Kemudian bentuk tulisan siswa beraneka beragam, ada yang menggunakan huruf cetak, ya kan? Pastinya ada dong huruf yang cetak, dia kayak plastik bentuknya, di situ mulai dari A sampai Z. Dan huruf tulisan tegak yang dicampur dengan cetak, dan sebagian kecil huruf miring yang dicampur huruf pisah. Jadi tulisannya itu tidak beraturan. Dan ukuran tulisan pun ukuran siswa pun masih belum tertib. Ada yang 2 kolom, ada 1 kolom, dan masih banyak lagi. Ada juga gini, dia pakai huruf kapital, ada huruf kecil, ada dia jaraknya spasinya jauh sama yang sebelahnya gitu.
Kemudian kita lanjut ke contoh cerpen. Contoh cerpen ini seperti kita lihat judulnya Kisah Antara Semut dan Belalang. Ini udah tidak heran lagi, dan ini sangat terjadi, dan ini sangat bermanfaat bagi kita karena kita bisa belajar dari kisah antara semut dan belalang. Baiklah, kita akan membacanya. Itu suatu hari di musim panas dan melelahkan, seekor semut terlihat rajin bekerja mengumpulkan makanan. Ia mencari dan mengangkut bahan makanan yang ia temukan untuk dikumpulkan dan disimpan di dalam lubungnya, ya kan? Meski panas yang terik dan hujan yang turun membasahi tanah dan tubuhnya, ia tetap bekerja, ya. Dia tetap bekerja dengan giat agar nanti pada saat musim dingin tiba, semut bisa memiliki persediaan makanan yang cukup untuk bertahan hidup. Tetapi ketika kita melihat hal ini, si belalang menegur si semut dan berkata begini, "Hei semut, kenapa kau begitu rajin mengumpulkan makanan tanpa henti?" Kemudian dijawab oleh semut, "Aku harus mengumpulkan banyak makanan agar saat musim dingin nanti tidak mati kelaparan." Itu kata si semut. Mendengar jawaban si semut, belalang pun tertawa berbahak-bahak, katanya, "Ah, kenapa repot sekali? Musim dingin masih lama." Belalang pun berlalu sambil makan daun yang jadi makanannya. Semut tetap bekerja dengan keras dan giat mengumpulkan makanan yang banyak. Nah, sementara di sepanjang musim panas dan musim selanjutnya, belalang tetap bermalas-malasan dan tidak mengumpulkan makanan untuk musim dingin, di mana persediaan makanan nanti akan sulit untuk dicari atau ditemukan. Kemudian selanjutnya ceritanya adalah sampai akhirnya, ya kan, tibalah musimnya. Dan ternyata berlangsunglah lebih lama, ya, berlangsung lebih lama, dan dibandingkan sebelumnya, belalang pun hampir mati karena dia tidak memiliki persediaan makanan. Karena itu tidak punya makanan, dan ia cukup dan minta makanan kepada semut, ya. Semut yang baik hati dan tidak tegaan, dia melihat belalang yang kelaparan dan mau berbagi dengan temannya. Jadi, pelajaran moral yang bisa kita ambil dari cerpen ini adalah bahwa agar tidak susah nanti di waktu yang akan datang, seseorang tidak boleh bermalas-malasan, ya. Tidak boleh kita bermalas-malasan, karena pekerjaan dilakukan sedikit demi sedikit, namun dikerjakan terus-menerus akan membuahkan hasil yang memuaskan dibandingkan dengan menunda pekerjaan karena mereka masih punya waktu yang banyak pikirannya, tetapi kita tidak sadar bahwa waktu akan berjalan begitu saja. Oke? Penting untuk tidak menunda pekerjaan karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan atau yang akan datang, ya. Musim dingin yang datang lebih panjang dari biasanya, kan? Dan kejadian ini tidak terduga, dan si belalang pun tidak bisa mengantisipasinya, ya. Karena ia malas mengumpulkan makanan sejak awal. Kan bisa kita lihat pesan moralnya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mulai dari sekarang bermalas-malasan untuk belajar, kita tidak tahu mau jadi apa di masa yang akan datang.
tengok mereka yang di luar sana, dia mulai dari sekarang dia belajar dan dia terbukti dan kerja kerasnya itu tidak sia-sia, dan akhirnya dia pun menikmati masa depannya dengan cerah. Makanya dari situ belajarlah dengan giat, jangan pernah bosan untuk belajar dan jangan bosan juga untuk berdoa bagi kita. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah inilah alasanku memilih metode Jigsaw media audiovisual dan pendekatan tadi kontekstual, yaitu agar siswa lebih meningkatkan aktivitas belajarnya dan siswa lebih paham cara menerapkan metode tadi dan bagaimana siswa menggunakan media audiovisual, begitu juga dengan guru, dan bagaimana pendekatan kontekstual yang sangat baik bagi yang digunakan untuk anak siswa, khususnya di kelas 6 SD ataupun di kelas tinggi. Dan kelihatannya peningkatan hasil belajar siswa setelah menerapkan media audiovisual di kelas. Dan di sini juga kita dapat pelajaran, yaitu tentang cerita si belalang tadi, ya kan? Dia bermalas-malasan dan akhirnya mendapatkan yang tidak diinginkan. Makanya dari itu kita harus rajin, kita harus bersemangat untuk mendapatkan masa depan kita yang cerah. Baiklah, ternyata sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Shalom.